Lihat tuh deh, udah tua gaya banget deh, nyapu aja pakai nyanyi-nyanyi segala. Pasti biar dikira cantik kali. Sampai sekarang aku masih bingung, kenapa orang bilang kalau dulu tuh dia pernah jadi artis, tapi kok nggak ada yang kenal ya? Paling juga halus sih. Otaknya di mana coba orang yang ngomong dia artis? Logikanya kalau dia artis ya gak hidup susah kayak gini. Iya bu, dulu aku emang artis terkenal, sering difoto, sering dipuja-puja, tapi sekarang cukup dilihat aja dari kejauhan, gak perlu diomongin begitu. Lihat tuh, tiap hari bawa-bawa kain, padahal udah bawa tanah. Ngapain sih? Iya, gayanya aja masih kayak model, udah tua masih banyak gaya. Mau geda kakek-kakek mana tuh? Bener banget kamu. Aku kira bawa apaan? Kayak bawa tanah. Nggak taunya bawa buah luna lewat. Tua itu bukan kutukan kok ibu-ibu. Tua itu adalah masa depan yang belum kalian hadapi aja. Waduh, nyolot juga ya sekarang. Ya udah deh, hati-hati bu jalannya. Nanti kesandung tuh kainnya. Gak apa-apa bu, jatuh dikit gak bikin orang hina kok. Tapi nginjek harga diri orang lain justru yang paling hina. Masih pagi udah rame, kayak di pasar aja. So banget sih, padahal kerjanya cuma jahit. Iya, makin tua makin halu. Dulu kamu senyum aja semua orang tepuk tangan. Sekarang aku senyum dikit aja malah diketawain orang-orang. Lucu ya, dulu katanya aku idola, sekarang jadi bahan olok-olokan tiap pagi. Kemana ya tuh nenek-nenek bau tanah? Pasti lagi ngejahit tuh. Kalau nggak ngejahit ya mati nanti. Kan hidupnya cuma dari ngejahit. Zaman dulu aku juga begitu, orang seneng lihat aku jatuh di film. Bedanya dulu disorot kamera, sekarang cuma disorot mulut tetangga yang julid. Udahlah, masa lalu nggak usah dibuka lagi, cukup aku aja yang ingat. Tuh orang tua lewat lagi. Tiap hari bajunya gitu-gitu aja. Nggak punya baju apa ya? So rapi, padahal baju tua udah pudar warnanya. Iya, padahal katanya dulu pernah jadi artis. Kalau benar artis, masa hidupnya gini? Sendirian, miskin, kesusahan lagi. Artis mana emang? Aku aja nggak pernah lihat muka dia di TV. Entahlah, tapi beberapa orang di kampung sini juga pada bilang gitu. Katanya dulu sering muncul di majalah. Paling juga ngibul. Ngomong-ngomong soal artis, aku baru baca nih di koran. Ada artikel tentang bintang film jadul yang menghilang. Namanya Aluna Winata. Mirip banget loh sama Bu Aluna itu. Masa iya sih Pak RT? Ada-ada aja. Kalau iya berarti artis zaman dulu jelek dong. Bener banget kamu bu. Artis dulu kan cantiknya natural, nggak ada efek-efek kayak zaman sekarang. Harusnya cantik dong. Kalau benar dia sih lucu banget. Dulu dia lulukan, sekarang dia omongin, dihujat kayak begini. Hus, ibu-ibu, udah jangan gitu loh. Mulutnya mungkin bisa dijaga sedikit. Kasihan Bu Aluna tuh lagi hidup sendirian dia. Pak RT emang gak asik, serius banget, mentang-mentang jadi RT. Bu, aku boleh bilang sesuatu nggak? Cara ibu jahit kainnya rapi banget. Aku aja belum bisa serapi itu. Hehe, namanya juga kebiasaan nak. Kalau tangan udah lama kerja, lama-lama jadi hafal sendiri.
Kedatangan aku ke sini karena aku lagi bikin tugas kuliah, Bu. Ini tugas di mata kuliah perancangan busana. Temanya gaya busana era 90-an. Dosen nyuruh aku cari inspirasi dari artis legendaris, tapi aku malah bingung harus mulai dari mana. Terus aku keinget sama Ibu Aluna, ibu satu-satunya tukang jahit yang aku tahu sudah berumur. Hehe. Artis legendaris ya? Dulu banyak yang gayanya khas, tapi sebenarnya yang bikin mereka kelihatan elegan tuh bukan bajunya. Terus apa dong, Bu? Sikapnya, cara jalan mereka, cara ngomong, bahkan waktu diem pun ada karismanya. Sekarang banyak artis yang tampil, tapi gak ngerti gimana caranya punya wibawa. Iya juga sih, kayaknya Ibu tahu banyak ya sama artis zaman dulu. Iya, artis dulu itu semuanya anggun. Dan satu artis favorit ibu adalah artis yang memerankan film Bunga Terakhir tahun 1994. Kamu harus tahu ya Rani, anggun itu nggak perlu mahal, cuma butuh ketenangan waktu kamu pakai sesuatu. Bu, Ibu udah sering banget jahit model kayak gini ya? Iya, bisa dibilang gitulah. Dulu aku sering lihat yang pakai baju kayak gini juga. Dari dulu Ibu suka kerja di butik. Dulu bukan di butik, tapi di tempat yang lebih terang dari ini. Udah ya, ibu mau istirahat dulu. Capek nih, maklum udah tua. Kamu silahkan pulang dulu. Nanti sore kalau kamu mau, balik lagi aja buat lihat hasilnya. Nah. Lihat tuh deh, udah tua gaya banget deh, nyapu aja pakai nyanyi-nyanyi segala. Hah, pasti biar dikira cantik kali. Sampai sekarang aku masih bingung, kenapa orang bilang kalau dulu tuh dia pernah jadi artis, tapi kok nggak ada yang kenal ya? Paling juga halus sih. Otaknya di mana coba orang yang ngomong dia artis? Logikanya kalau dia artis ya gak hidup susah kayak gini. Iya Bu, dulu aku emang artis terkenal, sering difoto, sering dipuja-puja, tapi sekarang cukup dilihat aja dari kejauhan, gak perlu diomongin begitu. Wah, bisa aja Ibu Aluna nyerang balik nih. Kok ngomongnya jadi halu gitu sih? Enggak Bu, aku cuma jawab sesuai kenyataan. Orang tua kayak aku mau dibilang apa juga udah biasa, cuma kadang lucu aja. Apa untungnya buat kalian ngehujat aku kayak gitu? Ya kita kan gak mau di kampung ini ada orang halu. Nanti malah pada ikut-ikutan lagi. Bisa-bisa rusuh nih kampung. Aduh, udah Bu Rasti jangan emosi. Kita kan lagi bercanda. Bercanda ya? Orang zaman sekarang mah selalu bilang bercanda waktu lagi nyakitin orang. Dikira lucu apa? Udah sore, aku masuk dulu ya. Takut anginnya bawa gosip lagi. Gaya baju artis zaman dulu sih keren juga ya. Simple tapi anggun. Bentar, ini kok mirip banget sama Bu Aluna ya? Masa iya sih? Nggak mungkin lah. Tapi kok bisa mirip banget? Bu Aluna, Bu, ibu ini siapa sebenarnya? Bunga Terakhir, bukannya itu yang pernah diceritain Bu Aluna waktu jahit baju? Aku harus nanya langsung besok ke Ibu Aluna. Kalau bener dia artis itu, berarti semua orang udah salah nilai dia. Ini kan film zaman kita muda dulu, judulnya Bunga Terakhir. Siapa tuh yang main? Cantik banget. Itu si Aluna Winata. Bu Lestri, aduh aku inget banget. Dulu aku sampai nyimpen posternya di kamar. Iya, aku juga. Aku bahkan mimpi banget mau punya baju kayak dia. Gaya banget zaman dulu. Iya sih, tapi sekarang artisnya mana ya? Paling juga udah tua, keriput kayak nenek-nenek sebelah rumah itu tuh.
Aluna Winata, ibu-ibu masih nginget artis itu? Ya ampun, tentu aja ingat. Genji kayak kamu mah nggak tahu pasti. Zaman kita muda tuh semua orang suka dia. Cantik, anggun, terkenal banget. Berarti ibu-ibu kenal banget sama wajahnya ya? Ya jelas lah, masa kecil kita tuh isinya nonton film dia. Kenapa emang ya Rani? Enggak apa-apa bu. Cuma pengen nanya sesuatu aja nanti ke seseorang. Lah, ke siapa? Itu anak ngomongnya aneh-aneh deh. Ah, biarin, mungkin lagi stres sama tugas kuliahnya kali. Bu Luna, ini aku Rani. Aku boleh masuk nggak? Masuk aja, Nak. Aku pengen nanya sesuatu ke ibu, tapi aku takut salah ngomong. Santai aja, tanya aja. Selama gak nanya aneh-aneh, pasti ibu jawab kok. Haha. Bu, aku semalam nonton film lawas di YouTube. Nah, di film itu ada artis yang mukanya mirip banget sama ibu. Namanya Aluna Winata. Itu ibu ya? Iya, Nak, itu aku dulu. Hah? Serius, Bu? Ibu tuh artis itu? Iya, tapi udah lama banget. Sekarang ibu cuma ibu-ibu biasa yang kerjaannya jahit. Kenapa ibu nggak pernah bilang sih? Semua orang pasti bangga kalau tahu. Buat apa, Nak? Orang kalau tahu paling cuma heboh bentar, abis itu lupa lagi. Tapi ibu sering dihina dan direndahkan orang. Mereka nggak tahu siapa ibu sebenarnya. Ya udah biarin aja. Orang mau ngomong apa juga, yang penting ibu gak nyusahin siapa-siapa. Bu, ibu tahu nggak? Aku tadi nggak sengaja ngomong sama ibu-ibu di warung. Mereka bilang masih ingat sama Bu Aluna Winata. Mereka itu penggemar ibu loh. Apa mereka nggak shock pas tahu ibu artis itu? Oh gitu ya Rani. Dulu ibu emang dikenal banyak orang, tapi udah lama banget, Nak. Ibu aja udah sampai lupa rasanya. Mereka tuh ngefans banget sama ibu. Tapi lucunya mereka nggak sadar kalau ibu itu orang yang mereka omongin. Ya beginilah hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Sini Rani duduk. Kita ngobrol di sini aja. Tapi bu, aku masih penasaran loh. Kenapa ibu nggak bilang aja ke mereka siapa ibu sebenarnya? Kan biar mereka jadi malu sendiri. Ngapain bikin orang malu, Nak? Dulu mereka tepuk tangan karena ibu terkenal. Sekarang mereka ngomong jelek karena ibu udah tua. Sama-sama ada alasannya kan, Nak? Hah, aku kasihan aja sama ibu bu. Orang kayak ibu harusnya dihormatin, bukan dihina. Walah, nggak usah kasihan. Ibu udah biasa. Yang penting ibu nggak pernah balas jahat ke siapapun. Ibu hebat dan sabar banget. Bahkan sekarang ibu masih jadi jahit profesional. Hehe, bukan sabar, cuma udah capek marah. Kenapa, Nak? Kayak mau ngelakuin sesuatu aja? Enggak kok bu, cuma pengen nunjukin sesuatu ke orang-orang. Wah Luna, bener ya ibu itu adalah Aluna Winata, artis terkenal tahun 90-an. Iya, itu aku. Tapi itu udah lama banget. Sekarang aku cuma ibu-ibu biasa yang hidupnya sederhana. Sekarang aja cuma hidup dari menjahit. Hehehe. Jawab aja bu, banyak yang kaget pas tahu ibu itu artis dulu loh. Kaget boleh, tapi jangan sampai bikin heboh ya. Aku udah gak punya apa-apa buat dipamerin sekarang. Kalau dulu kan aku punya kemampuan acting. Kalau sekarang ya cuma wajah keriput ini toh. Hehe. Astaga, Aluna Winata itu beneran dia toh. Aku dulu ngefans banget sama dia. Ya Allah, aku masih ingat waktu itu jalan ke bioskop sama suami aku buat nonton filmnya dia. Ya ampun, kita malah tiap hari ngomongin dia, jelek-jelekin. Malu banget sumpah. Bu, gimana rasanya sekarang Bu? Orang-orang udah tahu ibu siapa sebenarnya.
Gak ada rasanya. Aku cuma heran kenapa orang baru bisa hormat setelah tahu nama, bukan karena sikap. Saya nggak marah kok. Kadang orang lupa yang tua juga pernah punya masa. Oh ya, jadi ibu ini sebenarnya orang kaya dong. Kenapa milih hidup sederhana kayak gini sih, Bu? Saya cuma gak mau disorot orang aja. Saya lebih nyaman hidup sederhana gini. Sederhana, tapi gak taunya di rekening ada uang puluhan miliar. Hahaha. Bu, masuk aja yuk. Udah cukup kayaknya. Iya nak, ibu mau beresin jahitan pesanan orang yang belum selesai. Pemirsa, artis legendaris tahun 90-an yang diketahui menghilang kini lebih memilih hidup sederhana di desa. Artis itu bernama Aluna Winata. Aku beneran gak nyangka yang tiap hari kita hina ternyata artis yang dulu kita kagumi. Iya, aku inget banget waktu muda aku nonton filmnya. Aku sampai nangis waktu dia main di Bunga Terakhir. Sekarang malah tiap hari ngomongin dia, jelek-jelekin dia. Aduh, mau ditaruh di mana muka kita ini? Kita parah banget ya, ngomong asal tanpa tahu siapa orangnya. Aku malu banget, tahu nggak? Dulu aku sampai niru gaya rambutnya, tapi sekarang malah ngetawain dia. Dia juga nggak pernah baper loh, masih kuat aja. Padahal tiap hari kita hina, kok bisa sesabar itu ya? Mungkin karena dia udah capek sama dunia. Orang kayak gitu udah nggak butuh pengakuan lagi. Buktinya dia milih hidup sederhana kan, walau uang dia di rekening puluhan miliar. Kita harus minta maaf Bu Ibu, gak enak rasanya kalau cuma diem aja. Tapi gimana ngomongnya? Aku aja gak berani ketemu mukanya sekarang. Udah yuk minta maaf, gak peduli mau dimaafin atau enggak, setidaknya dia tahu kita nyesel. Bu, makasih ya. Berkat bantuan ibu, aku berhasil dapat nilai sempurna di mata kuliah perancangan busana. Dosen aku aja sampai kaget loh kalau ibu itu artis Aluna Winata. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Itu udah masa lalu ibu. Bu, itu ibu-ibu yang sering duduk di warung tuh. Iya, biarin aja. Mungkin mau jahit di sini. Bu Luna, maaf ya, kami ganggu sebentar. Enggak kok, santai aja. Ada apa ibu-ibu rame-rame kesini? Kami mau minta maaf. Kami nggak tahu kalau ibu itu orang yang dulu kami kagumi. Kami kebangetan udah ngomongin jelek. Iya Bu, tiap hari ngehina dan ngetawain. Padahal dulu tiap film ibu tayang aku pasti nonton. Aku malu banget. Udah nggak usah ngerasa bersalah. Waktu dulu aku disanjung, sekarang dihina. Semuanya itu bagian dari hidup. Tapi ibu nggak marah kan sama kami? Enggak kok, aku nggak ada alasan buat marah. Kalian cuma lupa aja kalau orang tua juga punya cerita. Yang penting sekarang ibu-ibu udah tahu Ibu Aluna nggak pernah berubah jadi orang lain. Cuma dunianya aja yang lupa sama dia. Ini cuma tanda minta maaf Bu, nggak seberapa. Makasih ya ibu-ibu, aku doain kalian sehat terus. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena orang yang kita remehkan itu bisa jadi lebih baik dan lebih hebat daripada kita. Kalau sampai itu terjadi, jadi malu sendiri kan? Hehe.